pada kesempatan kali ini kita masih dalam dan sambil nunggu teman-temannya ya. Teman-temannya juga ini Bapak rekam. Kita sambil nunggu teman-temannya, kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih sama, yaitu berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi persamaan kuadrat, bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita ya ada dua cara ya kemarin. Ya, ini Bapak mengulang kembali untuk persamaan kuadrat, yaitu yang pertama adalah dengan cara AX kuadrat, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian yang kedua dengan syarat A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan tidak boleh 0. Terutama nilai A-nya tidak boleh 0 ya. Ini maksudnya A tidak boleh 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka sama saja X kuadratnya menjadi 0. Ya, karena dikali dengan 0, maka bukan lagi menjadi kuadrat, tapi menjadi persamaan linear. Ya. Oke. Kemudian kemarin Bapak menjelaskan ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Ya. Yaitu kita faktorkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Artinya soal-soal ini cara-cara menyelesaikan mengenai persamaan kuadrat. Kalau masih ingat, dilihat kembali di YouTube yang sudah pernah Bapak berikan ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah bahas ini, yaitu mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya, ada 3 item model soal yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu ini kemarin sudah belum dengan memfaktorkan, tapi soalnya yang ini bentuk yang B, X kuadrat min Y kuadrat X sama dengan X min Y dikali X kecil. Ini udah belum? Masih ingat nggak? Yang ini kemarin sudah dibahas belum? Oke, saya review kembali ya. Bagaimana caranya menyelesaikan soal persamaan kuadrat kalau bentuknya ya seperti ini. Ya, kalau bentuknya adalah ada soal seperti ini, maka bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu ini, soal ini sama aja kalau nilai B-nya adalah sama dengan 0. Ya, ini kalau nilai B sama dengan 0. Kan untuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang ada persamaan kuadrat, bentuknya hanya ini nggak ada nih, di 0. Nah, caranya gimana? Kalau menemukan soal seperti ini, maka kita tinggal cari bentuk kuadrat dari X kuadrat dan misalkan soal nomor 1 X kuadrat dan min 25. Maka untuk soal yang pertama yaitu X kuadrat min 25 sama dengan 0. Kita cari unsur-unsurnya. X kuadrat itu berarti kan dari X dikali X. Dari sini paham? Ya. Kemudian 25 itu terdiri dari bentuk kuadratnya adalah dari 5 kali 5. Ya. Ini X kuadrat X kali X, ini 5 kali 5. Maka kalau sudah ketemu bentuk perkalian kuadratnya ini, maka tinggal kita
rubah bentuknya menjadi seperti ini, ya. Rubah bentuknya seperti ini, maka menjadi X kasih tanda kurung seperti ini, maka X kali X kalau sini, ya. 5 kali 5 jadi 5 ini 5. Jadi ini X min 5 X plus 5, ya. Karena min kali plus ini kan min, ya. Maka bentuk himpunan penyusun, ya, atau akar-akar persamaan kuadratnya adalah, yaitu kita bisa X min 5 sama dengan 0, atau saya bisa gini ya, X plus 5 sama dengan 0. Maka jadinya adalah X dipindah, min dipindah ruas, dari min jadinya plus X sama dengan 5, atau yang ini plus pindah ruas ke kanan, jadinya min X min 5. Sorry. Ya, ini jadinya min plus 5 dipindah jadinya X sama dengan, ya, min 5. Jadi ini bentuknya, ini X1, ini X2, ya. Kemarin kan kita sudah bahas, saya mereview kembali. Kemudian yang kedua, yaitu 4X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka kita cari nih perkalian yang sama, yang hasilnya adalah 4X kuadrat dan 1. 4X kuadrat berapa kali berapa, nah? Ayo. 1. Hah? 4 kali 1. Yang sama, yang bentuknya sama. Yang perkaliannya sama. Ya, kan ini kan 2X kali 2X. Benar nggak? 2 kali 2, hasilnya di sini 4. X kali X, hasilnya adalah X kuadrat. Sedangkan kalau yang ini 1 kali 1. Gitu ya. Maka jadinya bentuk persamaan penyelesaian persamaan kuadrat yaitu 2X kali 2X kan itu. 1 kali 1. Maka karena ini min, berarti kan plus kali min. Maka bentuknya adalah penyelesaiannya 2X plus 1 sama dengan 0, atau 2X min 1 sama dengan 0. Pindah ruas plus 1, maka jadinya 2X sama dengan min 1, maka X, ini 2X artinya perkalian, pindah ruas, jadi pembagian. Yang ini bagaimana? Sama. Min 1 pindah ruas jadinya 2X sama dengan 1, maka X sama dengan 1/2. Ya. Ini bagaimana caranya kita menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang kalau nilai B-nya sama dengan 0 atau BX-nya sama dengan 0. Ya. Oke, yang ketiga yaitu 16X kuadrat min 36 sama dengan min 36 sama dengan 0. Coba cari perkalian yang sama, yang hasilnya 16X kuadrat. Berapa berapa? Halo? Berapa berapa? 4. X 4X. Ya kan? 36 berapa Ya. berapa? 6 sama 6. 6 sama 6. Ya. Maka bentuk akhirnya kan berarti 4X
6 4x di sini 6. minus Karena 6. ini plus sama min sama dengan 0. Maka kalau kita jabarin 4x plus 6 sama dengan 0 atau gitu ya, 4x min 6 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan ini plus pindah jadi min 6 ya. Maka x sama dengan min 6 per 4. Bisa nggak disederhanain? Dikecilin angkanya. 6 per 4. Bisa. Bagi 2 ya kan? Jadinya berapa? Ini dibagi 2, ini dibagi 2. 6 bagi 2. 3 Per 2. 2. Nah, soal yang kedua dengan cara yang sama, maka hasil akhir saya langsung aja ya. Dengan cara yang sama ya caranya langkah-langkahnya seperti ini ya. Maka didapat yang kedua itu x sama dengan pasti lawannya. Kalau 2. satunya min, maka yang satunya pasti plus ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut coba bentuk soal yang lain. Ini kalau bentuk soal kalau x kuadrat min y kuadrat. Sekarang kita ke soal yang seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau menemukan soal yang seperti ini, nah? Nah, kalau menemukan yang kuadrat sempurna seperti ini, ya, bentuknya kuadrat sempurna seperti ini, maka x plus b ditambah x min q. Bisa plus, bisa min, ya. Maka caranya adalah yang pertama, cari bilangan, ini B-nya, cari bilangan B, kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya C. Ya, cari bilangan kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya C. Contoh soal yang pertama, biar kita praktekkan ini. X kuadrat min 8x min 9 sama dengan 0. Kita cari bilangan ya. Kalau dikali hasilnya min 9, kalau ditambah hasilnya adalah 8. Coba bilangan apa kalau kita kalikan dengan 9? Yang sederhana dulu dah. Kan 9 kali 1. Ya. Bisa 3 kali 3. Yang hasilnya 9 nih. Ya. Berapa lagi coba? Ada nggak? Selain ini. Yang kalau dikalikan hasilnya 9. Ada lagi nggak perkalian selain 9 kali 1 ditambah 3 kali 3? Halo? Ada orangnya nggak nih? Halo? Ada lagi bilangannya yang lainnya? Hafiz? Hafiz? Ada lagi nggak selain bilangan ini? Kalau dikali hasilnya 9. Ada nggak? Nggak ada kan? Berapa? Coba. Kan nggak ada perkalian yang hasilnya 9 ya. 9 kali 9 kali 1, 9, 3 kali 3, 9. Nah, sekarang kita coba, kalau ini namanya kita memfaktorkan dengan cara kita mengira-ngira menilai variabel B dan nilai konstantanya. Nah, kemudian kita lihat unsur B-nya. B-nya min 8. C-nya min 1. Ya, saya tulis di sini dulu ya. Ini B-nya minus 8. C-nya itu minus 9. Kita cari bilangan kalau kita kalikan, nih, kalau kita kalikan sama dengan min 9, tapi kalau kita jumlahkan hasilnya min 8.
bilangan berapakah itu? Maka dari hasil dua kemungkinan ini yang lebih besar adalah ke ini. Ya. Kenapa demikian? Contoh sederhananya. Kalau kita pilih ini, Q tambah 3 berapa? Q tambah 3 berapa? Halo? Q tambah 3 berapa? Nah? 6. Ya kan? 6. Sedangkan yang diminta arahnya ke angka minus 8. Nah, sekarang kita arahkan aja. Coba kita lihat. Bilangan ini 9 kali min 1, 9 kali 9 kali 1 hasilnya 9, yang diminta adalah kan minus 9. Berarti salah satunya harus ada yang min nih, biar ini hasilnya min 9. Maka dengan kita mengira-ngira, kita ambil yang ini, min 9. Min 9 kali 1, ya, min 9 kali 1 hasilnya adalah min 9. Betul. Ya. Min 9 tambah 1 hasilnya adalah minus 8. Oh, sudah betul. Maka nilai P dan Q-nya itu adalah min 9 dan 1. Min 9 dan 1. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah yaitu nilai X ya, yaitu min 9 dan plus 1 sama dengan 0. Maka kita jabarkan X min 9 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X min 9 kita pindah ruas jadinya X sama dengan 9. Atau ini pindah ruas, X sama dengan min 1. Jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya atau akar-akar kesamaan kuadratnya adalah yaitu X sama dengan 9 atau X sama dengan min 1. Dari sini bisa dipahami? Nana? Halo? Ada orangnya tidak ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi caranya gitu ya. Jadi kita cari. Suaranya kedengaran dikit tadi, Pak. Gimana, Nak? Oh, suaranya kurang kencang. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Kita cari unsur-unsur dari nilai B dan C ini yang mana memenuhi angka-angkanya memenuhi antara B dan C di perkalian. Oke, kita lanjut ke nomor yang B. Yang B, X kuadrat min 15X plus 56 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu ya. Nilai B-nya itu berapa? Min 15. Nilai C-nya plus 56. Plus 56. Oke, kita coba cari bilangan-bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah 56, kalau dijumlahkan min 15. Coba cari. Kalau dijumlahkan 15 kan 8 tambah 7. Kan bisa 15 kan? Ya bisa. Nanti minnya tinggal kita arahkan, kita rubah-rubah dikit. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah 1 kali 15. Ya. Sorry. Kalau yang dijumlahkan hasilnya 15, 8 tambah 7. Dan ada lagi, sorry ini bukan ya. 9 tambah 6. Kan hasilnya 15 nih. Ya kan? 14
tambah 1, hasilnya juga 15. Kemudian 13 tambah 2, hasilnya juga 15. Ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah, tapi kita cari yang berhubungan dengan ini, hasil kalinya nih. 9 kali 6, 14 kali, tambah 1, 13 tambah 2. Kalau dikalikan, apakah hasilnya nanti 56? Kita lihat. 8 kali 7 hasilnya berapa? Halo? 8 kali 7 hasilnya berapa? 8 kali 15. kali perkalian dulu. 56, 56. 56. 56. Kalau 9 kali 6? 54. Nggak masuk kan ini? Kalau dikalikan nggak masuk ke angka yang C. Ini juga sama. 14 kali 1 nggak masuk ke yang nilai C ini. 13 tambah 2 nggak masuk karena ini 36. Sedangkan ini perkaliannya diminta adalah 56. Yang masuk hanya ini. Nah, tinggal kita arahkan gimana caranya bentuknya sesuai dengan permintaan yang B. B-nya adalah min 15. C-nya adalah 56. Bilangan kalau dijumlahkan hasilnya min 15 berarti ini harus sama-sama negatif nih. Min 8, min 7. Ya. Minus 8 ditambah minus 7. Punya utang 8, nambah utang lagi. Berarti kan hasilnya minus ya, minus 15. Maka dua unsurnya adalah, saya tulis di sini, ini min 8 ditambah minus 7. Yang ini minus 8 dikali minus 7. Ya, harusnya seperti itu. Maka angkanya sudah ketemu, yaitu X1-nya adalah minus 8, pemfaktorannya yang kedua adalah minus 7. Sehingga kalau kita tulis, waduh, tinggal 10 menit. Oke. Sehingga kalau kita tulis soal yang B tadi, yaitu X kuadrat min 15X plus 56 sama dengan 0, ini didapat dari angka yang sama. Ini kan penjumlahan tadi, yaitu min 8 dan min 7 dijumlahkan. Ini perkalian min 8 dikali min 7. Sehingga nilai pemfaktorannya adalah yaitu X, di sini X berarti min 8 min 7 sama dengan 0. Ya. Maka caranya kita bisa pisah untuk faktornya X min 8 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Maka sama dengan X sama dengan 8 atau X sama dengan 7. Inilah akar-akar persamaan kuadrat. Artinya angka 8 dan 7 ini kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat, hasilnya adalah 0. Gitu ya maksudnya akar-akar itu. Bisa dimengerti anak-anak? Halo? Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak, bisa dimengerti. Kita coba soal yang ketiga. Karena waktunya tinggal 8 menit. Pokoknya ini saya rekam, nanti tinggal dilihat kembali di channel YouTube. Ya. Oke, kita lihat kembali soal yang nomor 3. Tadi bentuknya apa nih? 2x kuadrat plus 6x minus 8. Ya. 2x kuadrat plus 6x minus 8. Ya, 2x kuadrat plus 6x minus 8. Biar saya nulis lagi.
Soal yang ketiga, yang C, 2x 2 kuadrat plus berapa tadi? 6x 6x terus minus 8 dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal yang nomor ketiga, nah, baru masuk ini. Ojan. Ya, untuk soal yang nomor 3, menyelesaikannya. Ini kan, Pak, kalau tadi kan soalnya depan X kuadrat, nggak ada angkanya, Pak. Atau gampangnya ngomongnya, angkanya 1, Pak. Yang ini kok angkanya 2. Bagaimana cara ngerjainnya, Pak? Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 2, jangan terkecoh dengan, angkanya ada. Lihat, kalau angka-angkanya bisa disederhanakan dulu, silakan disederhanakan. Itu ya. Kalau ketiga angka A, ya, ketiga angka ini, A, B, C, kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Tapi kalau nggak bisa, nanti itu ke bentuk soal yang nomor D. Kita ke soal yang D dulu. Nah, 2x kuadrat plus 6x min 8. Ini kan bisa kita perkecil nilai-nilainya. Atau kita sederhanakan bahasa gampangnya. Yaitu kita bagi semuanya dengan angka 2. Karena 2, 6, 8 itu kan masih unsur bisa dibagi dengan 2 semuanya. Ya. Maka bentuknya nanti soalnya sedikit berubah. 2 dibagi 2 berapa? 1 kan? Maka tinggal x kuadrat. Plus 6 dibagi 2 berapa? Halo? 3 3x. Min 8 dibagi 2 min 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, barulah kita cari perkalian. Kalau dikalikan, kita cari angka. Kalau dikalikan hasilnya min 4. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Berapakah itu? Ya, kita cari bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 3. Kalau dikalikan hasilnya min 4. Kalau dijumlahkan 3. Maka kan kemungkinannya kita lihat dulu. Kita coba hitung dari angka 1. 1 kali 4. Bisa kalau dikalikan hasilnya bisa 2 kali 2. Berarti nggak ada ya. Nah, kemungkinannya kan 2 ini. Kalau dikalikan hasilnya min 4. Kalau dikalikan hasilnya min, berarti salah satunya harus ada unsur min. Ya. Ini min. Min 1 kali 4. Min 4. Oke. Min 2 kali 2. Oke, min 4. Sama nih. Nah, sekarang masuk nggak ke yang kalau dijumlahkan hasilnya 3. Min 2 ditambah 2. Hasilnya berapa, nak? Punya utang 2, bayar 2. 0. Nggak masuk kan? 0 Kalau yang 1 0 ya. 0 Min 1 tambah 4 berapa? Min 1 tambah 4? 3 3. Oh, berarti ini yang masuk kan? Berarti angka min 1 sama 4. Berarti 3 ini bentuk penjumlahan dari 4 ditambah min 1. Kalau ini bentuk perkalian dari 4 kali min 1. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah yaitu ini X, ya. Maka ini positif 4, berarti saya tulis di sini plus 4. Di sini min 1, berarti min 1. Sama dengan 0. Ya. Maka kalau gitu dipisahin X plus 4 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Pindah ruas.
maka jadinya X sama X sama min 4. 4 atau X X sama sama dengan plus 1. Ya, ini untuk menyelesaikan soal yang C. Ya, bentuk kuadrat. Bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal bentuk persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ini sampai dengan materi UTS. Materi UTS-nya adalah nanti soal-soalnya yaitu ini ya, yaitu sampai persamaan kuadrat. Bagaimana caranya kita menyelesaikannya dalam bentuk dalam bentuk pemfaktoran ya, belum sampai ke persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Nah, tinggal 1 menit baru masuk nih, Maira. Kita coba perhatikan soal yang tadi ya, soal yang D. Yang D itu 5x kuadrat plus 23x min 10. 5x kuadrat 5x kuadrat plus 23x plus, ini siapa nyoret-nyoret nih, plus 23x min 10. Nah, waktunya tinggal 1 menit. Nah, kayaknya nggak cukup nih ya Bapak bahas persamaan yang nomor D. Nanti Bapak bikinin videonya aja, Bapak share di grup ya. Jangan, tolong dihidupkan semuanya videonya. Bapak mau ngambil gambarnya mesti buat laporan dulu nak ya. Tolong dihidupkan semuanya videonya karena waktu tinggal 1 menit. Dihidupkan dulu videonya biar ketahuan yang hadir berapa orang. Danara masuk, Danara. Danara masuk. Oke. Ada Pak. Terima kasih ya yang sudah hadir pada Zoom meeting. Teman-temannya yang tidak Pak. hadir, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan.